Ibu tahu Hajar? Hajar istri Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika ditinggal Nabi Ibrahim itu nggak ditinggalin apa-apa, Bu. Ya paling cuman persediaan air itu pun udah mulai habis. Akhirnya sebagai bentuk ikhtiarnya Hajar, dia coba cari pertolongan, dia coba cari air. Caranya gimana, Bu? Dia mundar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ditengok ke atas, ada nggak orang, ada nggak air. Balik lagi ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah selama 7 kali, Bu. Nah ternyata, Bu, ikhtiarnya yang dilakukan itu kan oleh siapa, Bu? Oleh Hajar. Tapi ternyata rezekinya keluar dari kaki Ismail. Ketika Ismail menghentakkan kakinya, keluar di situ air, ya kan? Maka kalau kata Hajar jam kumpul air itu air kumpul, maka sampai sekarang kita sebut itu air jam. Nah artinya, Bu, yang namanya angka 7 dalam Islam itu simbol daripada apa, Bu? Simbol daripada kesempurnaan, simbol daripada maksimalnya sesuatu. Makanya yang namanya langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Tawaf berapa kali? Ada 7. Ngelempar jumroh berapa kali? 7 kali. Kan gitu. Nah 7 dalam Islam ini kan bisa jadi simbol maksimal atau puncaknya ikhtiar seseorang. Itu artinya ketika kita pengen berharap rezeki yang gak diduga sama Allah, yang pertama takwanya kita kepada Allah, yang kedua maksimalin ikhtiar. Nah beda, Bu, kalau 40, ya kan? Kalau 7 kan tadi saya bilang 7 itu adalah simbol daripada maksimalnya ikhtiar. Nah kalau 40, Bu, itu simbolisasi daripada kesempurnaan rohani seseorang. Ya seperti Rasulullah diangkat jadi nabi ketika usia 40, kan begitu. Nabi Musa, ya kan, 40 hari di Bukit Tursina. Begitu juga orang-orang Bani Israel disesatkan di padang pasir selama 40 tahun. Kenapa? Karena 40 itu merupakan simbolisasi kematangan atau kesempurnaan rohani seseorang. Jadi kalau misalnya nih Ibu pengen bener-bener istiqomah di ini pengajian, paling enggak Ibu udah hadir sebanyak 40 kali di pengajian ini. Kalau misalnya nih Ibu udah 40 kali di sini udah bisa, insya Allah Ibu nggak akan kemana-mana, Ibu akan istiqomah di jalan Allah. Karena 40 kali ini adalah simbol kematangan secara rohani. Tapi kalau 7 itu adalah simbol daripada puncak ikhtiar. Begitu, Bu. Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Iril. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari kitab tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan surah Yusuf ayat ke-65. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Pada kesempatan kali ini saya rubah posisi ini. Yang tadinya di pojok jadi kemari. Ya tujuannya biar apa? Biar banyak yang kelihatan gitu. Ya jadi kelihatan siapa yang ngobrol, siapa yang bengong, kan ketahuan tuh. Iya. Nah tapi ini sekali lagi, ketika saya lagi menyampaikan sesuatu itu kalau bisa pujangan sampai ngobrol. Karena jujur ya, kalau saya lagi misalnya nih, lagi menyampaikan sesuatu ada yang ngobrol itu kayaknya capek itu. Ibu ya. Begitu juga, jangan yang di toko mentang-mentang gak kelihatan, dia asik juga ngobrol. Ya justru seharusnya yang di toko yang notabene memang itu kakak saya, adik saya, harusnya jadi contoh buat yang di luar. Iya, jangan dia malah ngobrol di dalam. Gitu. Karena apa, Bu? Karena kalau yang di toko nggak ngobrol sih nggak ganggu saya kalau dia ngobrol, tapi kan ganggu orang yang ngelihatnya itu gimana dia ngobrol, kan begitu. Ibu ya? Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Yusuf ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa najdadu kaila ba'ir zalika kailu yasir. Walamma maka tatkala atau ketika fatahu mereka membuka mata'ahum barang-barang mereka, wajadu mereka menemukan bida'atahum barang-barang penukar mereka, ruddat ilaihim dikembalikan kepada mereka. Qalu mereka berkata ya abana ma nabghi, wahai bapak kami, ayah kami, apalagi yang kita inginkan. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Wa nahfadhu akhana, dan kami akan memelihara saudara kami. Wa najdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum. Kaila ba'ir itu seberat beban seekor unta. Zalika kailu yasir, itu adalah satu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Nah jadi Bu, Ayala kan ngobrol tuh. Nah namanya dia kan udah ngobrol sebentar tuh di pembahasan kemarin sama bapaknya. Akhirnya dibuka lah tuh perbekalan yang kemarin dari Mesir. Ketika dibuka fatahu mata'ahum wajadu bida'atihim ruddat ilaihim. Mereka kaget tuh. Ternyata barang bawaan, karena kan ketika dia mau meminta gandum kepada Nabi Yusuf, dia harus bawa barang bawaan buat ditukar gitu. Entah itu kerajinan tangan atau apa, yang jelas dia harus punya bekal nuker barang dia dengan makanan yang dicadangan Nabi Yusuf. Nah ternyata Bu, mereka menemukan barang-barang yang sebelumnya mereka bawa dari Palestina, ya kan, untuk ditukar ke Mesir itu dimasukin lagi sama Nabi Yusuf, dan mereka menemukan bahwa barang mereka balik lagi, gitu. Maka apa yang diucapkan oleh mereka? Ya abana ma nabghi, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan. Maksudnya apa Bu ucapan itu? Jadi kan tadinya mereka kan udah ngebujuk bapaknya supaya mengizinkan. Maka terlebih ketika ternyata mereka menemukan bukti bahwa barangnya itu dibalikin. Maka mereka bilang ya abana mana bukti, wahai ayah kami, apalagi yang kita cari. Nggak mungkin saya bohong tuh, buktinya barang kita aja dikembaliin. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, ini kan barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana, dan kita dapat memberi makan keluarga kita. Karena apa Bu? Jadi tujuan mereka kan nantinya kembali tuh untuk apa? Membeli atau menukar lebih banyak makanan bagi keluarga mereka. Artinya kan ketika yang kemarin aja dibalikin,
itu kan otomatis yang dibalikan lagi bisa ditukar lagi tuh. Ya kan? Ditukar lagi. Maka mereka bilang apa? Wa namiru ahlana, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Buktinya ini aja yang 5 dipulangin misalnya, itu kita tukar lagi. Dan juga apa? Mereka kembali meyakinkan, Bu. Wa nahfadzu akhana, dan kami akan memelihara saudara kami. Artinya apa, Bu? Mereka berjanji akan menjaga Bunyamin jika diizinkan ngikut. Karena percuma kalau misalnya kita bawa barang lagi ke sono, kalau nggak sama Bunyamin nggak bakal jadi duit, kan begitu. Bakal jadi duit barang itu kapan? Ketika dia bawa Bunyamin, karena itu syarat yang diberikan Nabi Yusuf. Dan juga apa? Wana jedadu kaila ba'id, dan kita mendapatkan tambahan jatah gandum seberat satu beban seekor onta. Artinya, jika mereka membawa Bunyamin, mereka akan memperoleh jatah tambahan. Dan apa? Dari masjid sesuai dengan jumlah orang. Ya karena walaupun misalnya tinggal dia bawa bekalnya Bunyamin, kan bekal yang sebelumnya udah ada tuh. Maka itu kan jadi tambahan. Dan juga zalika kailu yasir. Itu adalah satu hal yang mudah bagi Raja Mesir, atau dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Gak mungkin gak dikasih, Pak. Udahlah izinin gitu. Saking dia ngebujuk daripada bapaknya ini. Apa, Bu, hikmah yang kita bisa ambil dari ayat ini? Jadi hikmah atau pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, Bu, berbagi itu bisa mendekatkan hati, bisa menjauhkan kita dari pertikaian. Buktinya ketika saudara-saudara Yusuf dibagi, kan itu seneng banget. Mereka merasa dekat hatinya sama Yusuf, dan gak ada kepikiran bahwa Yusuf ini orang jahat. Karena apa, Bu? Karena berbagi. Atau kalau dalam bahasa Rasulullah bilang apa? Tahadu tahabbu. Kalau kata Rasulullah kan apa? Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Itu kan kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga, Bu, ketika kita mau sedekah, ya kan? Itu kan kenapa, Bu? Sedekah kita malah disunahkan yang pertama kepada keluarga. Karena kalau kita sedekah sama keluarga yang susah, itu pahalanya double. Pahalanya double. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim, kan kalau kata Rasulullah begitu. Artinya apa, Bu? Yang namanya sedekah itu memberikan manfaat, mempererat hubungan. Bagaimana maksudnya Rasulullah kalau bilang bahwa sedekah kepada saudara itu apa? Pahalanya 2. Yang pertama pahala sedekah, yang selanjutnya menyambung tali silaturahim. Karena apa, Bu? Yang pertama meningkatkan rasa empati kita dan kasih sayang kita sama saudara. Sekarang siapa sih, Bu, yang gak senang kalau dibagi sama saudara? Ya walaupun dibagi misalnya sekedar sayur asem, ayam goreng kan gitu. Ya, alhamdulillah namanya saudara, seneng. Dan atau dibagi duit ketika kita butuh, kan itu menimbulkan empati. Atau kalau misalnya kita lagi ada konflik, ya kan, kita lagi bersih tegang sama saudara, manfaat daripada sedekah itu, Bu, itu mengurangi ketegangan konflik kita. Kemarin dia marah-marah sama gue, sekarang dia udah bawa sesuatu buat gue hadiah. Alhamdulillah lah, mungkin dia mencoba mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi, kan itu manfaat daripada sedekah kalau sama saudara. Yang selanjutnya apa, Bu? Membangun koneksi yang lebih dalam. Kalau sebelumnya kita nggak terlalu akrab misalnya sama saudara, ya kan? Karena kita saling berbagi, makanya kan kalau kata Rasulullah tahadu tahabbu, saling. Ada kata salingnya, Bu. Salinglah kalian berbagi, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Kayak kita misalkan dikasih sama tetangga makanan, seneng. Alhamdulillah punya tetangga baik, kan begitu. Kita dikasih, kalau bisa kan nggak mungkin kita juga mulangin pakai piring kosong. Kadang-kadang kita bawain lagi apa. Nah itu makna tahadu, saling berbagi. Agar apa? Tahabbu, agar kita saling mencintai. Begitu. Yang kedua selanjutnya apa, Bu? Kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Maksudnya apa? Nabi Yusuf, Bu, membalas keburukan saudaranya dengan
kebaikan. Dan Allah menunjukkan bahwa kebaikan itu akan berdampak besar. Ya, salah satunya melunakkan hati saudaranya, begitu Bu. Nah begitu, makanya yang namanya berbuat baik kan apa? Ya kalau kata Allah apa? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, sesungguhnya kerugian itu untuk dirimu sendiri. Terus apalagi Bu yang kita bisa rekam dari pelajaran ayat ini Bu? Yang kita atau yang terekam oleh kita, Allah bisa saja memberikan rezeki dari arah yang enggak disangka. Seperti siapa? Ya seperti saudaranya Nabi Yusuf. Jatuhnya kan itu dapat rezeki yang kagak dia sangka Bu. Buktinya bahkan dia kaget ketika dia buka, ya kan ternyata barang penukar mereka dibalikin. Dan inilah yang termasuk kategori rezeki yang enggak diduga-duga, min haitsu la yahtasib gitu. Nah, bro, ya kan namanya rezeki enggak duga-duga, tentu kan kita pengen juga tuh sama mendapatkan rezeki yang enggak terduga. Nah, bagaimana Bu, misal atau kita bisa mendapatkan rezeki yang enggak terduga, yang kadang-kadang kita enggak kepikiran, atau dikasih sama Allah. Yang pertama Bu, rezeki yang enggak diduga itu kita harus menumbuhkan yang namanya takwa, tawakal kita kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang enggak duga-duga, yang enggak kepikiran, begitu Bu. Dan juga apa Bu? Menguatkan keyakinan pada pertolongan Allah, manfaat daripada ini sekali manfaat daripada rezeki yang enggak diduga. Yang kedua, menguatkan keyakinan kita pada pertolongan Allah. Jadi ketika ibu punya masalah, ya kan, yang menurut ibu kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi kalau misalnya ibu yakin bahwa rezeki itu ada yang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak kita duga-duga, itu kan menguatkan keyakinan kita akan pertolongan Allah Bu. Gitu. Sehingga apa? Kita nggak akan pernah ngerasa buntu, nggak akan merasa kayaknya nggak ada jalan keluar. Kenapa Bu? Karena kita yakin yang namanya rezeki Allah itu ada yang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak kita duga-duga. Terus apa lagi Bu? Manfaat daripada adanya rezeki, kalau kita meyakini bahwa rezeki itu ada yang nggak diduga-duga, melatih rasa syukur dan kerendahan hati. Jadi kalau rezeki yang gak diduga itu kan seringkali Bu menggugah kita punya rasa syukur. Karena apa Bu? Datangnya itu gak direncanakan. Toto alhamdulillah ya Allah. Kan gitu. Dan ini mengajarkan bahwa manusia, bahwa segala nikmat itu apa? Layak untuk disyukuri sekecil apapun. Gitu Bu. Jadi yang namanya rezeki sekali lagi Bu. Rezeki itu bukan cuma sesuatu yang kita terima. Bahkan sesuatu keburukan yang dihindari oleh diri kita, itu adalah rezeki. Contoh, misalnya ibu kemarin jalan, misalnya ke pasar. Dan alhamdulillahnya ternyata ketika di pinggir jalan ibu ngelihat orang yang ada di depan ibu ketabrak. Dan syukurnya alhamdulillah bukan kita yang ada di posisi itu. Nah itu juga merupakan bagian dari rezeki, walaupun seolah kelihatan nggak nambah, tapi dihindarinya ibu dari kecelakaan tadi, itu udah bagian rezeki yang nggak diduga-duga, gitu. Dan juga apa Bu, adanya rezeki yang nggak diduga-duga itu hikmahnya menguji dan memperhalus kita punya hati. Jadi sebagian orang menerima rezeki yang gak diduga setelah dia bersabar berdoa. Ini kan menunjukkan bahwa kesabaran dan husnudzon kepada Allah itu apa? Menguji keimanan dia, menambah dia punya kesabaran, begitu Bu. Nah terus bagaimana Bu cara kita bisa atau berharap, ya Allah saya pengen banget mendapatkan rezeki dari jalan yang gak diduga-duga atau min haitsu la yahtasib, kan begitu.
Jadi Bu, cara yang pertama yaitu tadi saya bilang kita memiliki hubungan yang dekat sama Allah, yang dalam hal ini adalah tawakal kepada Allah dan maksimalkan ikhtiar. Jadi jangan cuma takwa doang, jangan cuma tawakal doang, jangan cuma dekat hubungan sama Allah doang, tapi ada ikhtiarnya Bu, dimaksimalin. Kenapa saya bilang harus ada ikhtiar maksimal? Ibu tahu Hajar. Hajar istri Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika ditinggal Nabi Ibrahim itu nggak ditinggalin apa-apa Bu. Paling cuman persediaan air itu pun udah mulai habis. Akhirnya sebagai bentuk ikhtiarnya Hajar, dia coba cari pertolongan, dia coba cari air. Caranya gimana Bu? Dia mundar-mandir dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ditengok ke atas, ada nggak orang, ada nggak air. Balik lagi ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah selama 7 kali Bu. Nah ternyata Bu, ikhtiarnya yang dilakukan itu kan oleh siapa Bu? Oleh Hajar. Tapi ternyata rezekinya keluar dari kaki Ismail. Ketika Ismail menghentakkan kakinya, keluar di situ air, ya kan? Maka kalau kata Hajar jam kumpul, air itu air kumpul, maka sampai sekarang kita sebut itu air jam. Nah artinya Bu, yang namanya angka 7 dalam Islam itu simbol daripada apa Bu? Simbol daripada kesempurnaan, simbol daripada maksimalnya sesuatu. Makanya yang namanya langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Tawaf berapa kali? Ada 7. Ngelempar jumroh berapa kali? 7 kali. Kan gitu. Nah 7 dalam Islam ini kan bisa jadi simbol maksimal atau puncaknya ikhtiar seseorang. Gitu. Artinya ketika kita pengen berharap rezeki yang gak diduga sama Allah, yang pertama takwanya kita kepada Allah, yang kedua maksimalin ikhtiar. Nah beda Bu kalau 40. Ya kan, kalau 7 kan tadi saya bilang 7 itu adalah simbol daripada maksimalnya ikhtiar. Nah kalau 40 Bu, itu simbolisasi daripada kesempurnaan ruhani seseorang. Ya seperti Rasulullah diangkat jadi nabi ketika usia 40. Kan begitu. Nabi Musa, ya kan, 40 hari di Bukit Tursina. Begitu juga orang-orang Bani Israel disesatkan di padang pasir selama 40 tahun. Karena apa? Karena 40 itu merupakan simbolisasi kematangan atau kesempurnaan ruhani seseorang. Jadi kalau misalnya nih Ibu pengen benar-benar istiqomah di ini pengajian, paling enggak Ibu udah hadir sebanyak 40 kali di pengajian ini. Kalau misalnya nih Ibu udah 40 kali di sini udah bisa, insya Allah Ibu nggak akan kemana-mana, Ibu akan istiqomah di jalan Allah. Karena 40 kali ini adalah simbol kematangan secara rohani. Tapi kalau 7 itu adalah simbol daripada apa? Puncak ikhtiar. Begitu Bu. Dan begitu juga pelajaran yang selanjutnya, kata-kata itu bisa merubah keputusan. Jadi mereka mencoba menyentuh hati ayah mereka itu kan dengan logika dan janji. Logikanya, tuh kan ya, engkau kan bisa lihat ini barang kejak kita dibalikin, kan gitu. Ini kan bisa jadi duit lagi nih, apalagi kalau misalnya Bunyamin saya bawa. Itu kan artinya apa? Kata-kata itu Bu bisa merubah keputusan. Dan akhirnya apa Bu? Nabi Ayub kan sedikit lunak. Yang penting apa? Yang penting ngomongnya yang benar. Kadang-kadang kita pengen maksud satu tujuan tertentu karena kita kurang pinter nata omongan, nata kata-kata. Akhirnya apa? Nggak sampai pada tujuan gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ucapan yang disampaikan dengan lemah lembut, yang masuk akal, itu bisa membuka hati yang tertutup ketika kita mau menyampaikan keinginan sama suami kita, kayak sama anak kita. Kalau misalnya kata-katanya diatur biar rapi kan enak tuh.
Begitu juga dalam hidup, itu cara menyampaikan sesuatu kadang lebih penting daripada apa yang disampaikan. Kadang-kadang nih yang disampaikan misalnya kebatilan, tapi karena cara nyampainya enak gitu kan, itu orang bisa ikut diajak kepada apa kebatilan, karena cara menyampaikannya enak. Dan sebaliknya walaupun yang disampaikannya ngaji, misalnya ngajak ngaji, tapi kalau cara nyampainya salah, nggak enak juga diterimanya. Gitu kayak misalnya, boy ngaji lo, ngapain nggak ngaji? Lo bagaimana mau jadi orang soleh begitu caranya, nggak bakal bener lo hidup. Misalnya, kalau caranya begitu kan nggak enak kedengaran, orang sakit hati. Makanya kenapa Bu, kayak saya bilang di pengajian bapak-bapak, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa dan Harun ketika nasihatin Fir'aun itu dengan mengatakan apa? Qaulan layyina. Maka nasihati Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Karena kalau kata Syekh Mutawarir Sarawi, menasihati seseorang Bu yang bermaksiat itu seperti mengajak mereka keluar daripada kenikmatan yang biasa mereka lakukan. Nah kalau misalnya kita menasihatin mereka dengan cara kasar, ini kan nggak efektif. Maka dilakukan dengan cara apa Bu? Perkataan lemah lembut begitu Bu. Dan yang terakhir Bu, Nabi Yakub akhirnya apa Bu? Mengatakan qala lan arsilu ma'akum hatta tu'tuni mausikan. Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa pasti kamu akan membawa kepadaku kembali kecuali kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia berkata, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apapun yang kita ucapkan. Nah jadi Bu, ayat ini menggambarkan perasaan hati Nabi Yakub yang sangat berhati-hati dan dia masih trauma terhadap apa? Terhadap perbuatan anak-anaknya itu terhadap Nabi Yusuf dulu gitu. Nah tapi di sini ada satu yang perlu kita garis bawahi Bu. Maka sebagai bentuk kehati-hatian Nabi Yakub, dia meminta anaknya itu yang pertama memberikan sumpah atau janji kepada Allah. Berjanji supaya apa? Supaya ngejaga adiknya, bawa pulang lagi adiknya. Itu kan begitu. Artinya mereka supaya diminta untuk bersumpah kepada atau di hadapan Allah. Berjanji akan apa? Akan menjaga dan membawa pulang Bunyamin kecuali misalnya Bunyamin dikepung atau tertimpa hal yang seperti perampokan, perang yang menjadikan Bunyamin nggak bisa balik. Kan gitu. Tapi yang jelas Nabi Yakub meminta mereka untuk berjanji. Dan Nabi Yakub juga Bu itu mengakhiri dengan kalimat Allahu ala ma naqulu wakil, dan adalah Allah sebaik-baiknya saksi dan pengawas atas apa yang kalian katakan. Jadi Bu ini menunjukkan bahwa dia ini mengarahkan urusan itu kepada pengawasan dan keadilan Allah jika kelak mereka berjanji. Jadi apa Bu hikmah yang kita bisa ambil? Jadi Bu hikmah yang kita bisa ambil dari perkataan Nabi Yakub ini, jadi yang namanya kehati-hatian itu Bu, bukan kita nggak percaya kepada Allah. Nabi Yakub kan hati-hati tuh, sampai yang saking hati-hatinya minta supaya anak ini berjanji kepada Allah. Nah sikap Nabi Yakub ini bukan berarti nggak percaya sama apa, sama takdir Allah. Tapi sekali lagi ini bentuk kehati-hatian yang merupakan bagian daripada usaha manusiawi sebelum dia berserah diri secara spiritual. Nah ini kan kombinasi antara ikhtiar dengan tawakal begitu. Dan yang selanjutnya yang diberikan Nabi Yakub apa? Memberi amanat harus dengan jaminan yang kuat, terutama jika apa Bu? Jika ada kelalaian sebelumnya kan. Jadi misalnya gini nih. Kayak Ibu nih, misalnya, Pok, ini saya ada amanat, ada istilahnya ada cerita. Cuman saya pengen Pok janji ya, jangan Pok cerita ke siapa-siapa lagi. Janji sama Allah.
Maksudnya apa, Bu? Ketika ada orang ngomong kayak gitu, artinya kan dia mengikut sertakan Allah. Nanti di mana-mana dia ternyata nyebarin berita tadi, nah nanti di akhirat Allah akan turun tangan, meminta pertanggungjawaban ibu karena ibu telah mengingkari perjanjian tadi. Kalau misalnya ada orang ngomong, ini jangan bilang siapa-siapa ya, janji Bu ya, sama Allah, ya. Enggak tahu-tahu ibu ngomong lagi kayak lain begitu, janji ya sama Allah, akhirnya nyebar semua balik tahu. Nah itu tuh bakal diadilin semua itu ntar orang. Gitu, artinya jangan apa Bu, jangan sembarangan gitu. Nah jadi Bu, nah di sini kan apa? Di sini juga hikmah yang selanjutnya bisa diambil Bu. Allah ini sebagai wakil atau pengawas ini mengandung makna bahwa setiap janji atau sumpah manusia itu akan diadili Bu, akan diadili jika apa Bu dihianati. Yang selanjutnya Bu, pesan atau hikmah yang kita bisa ambil, berwasiatlah kita Bu kepada anak. Di mana-mana anak, anak kita misalnya mau pergi, apalagi kan kalau kita punya anak perempuan ya, punya anak perempuan yang mungkin bakal dibawa suaminya, maka kita sebagai orang tua itu harus bersikap sebagaimana Nabi Yakub ketika anaknya mau pergi meninggalkan dia, begitu. Nah jadi kan Nabi Yakub di situ memberikan apa Bu? Yang pertama, Nabi Yakub memberikan nasihat. Misalnya kayak kita nasihatin anak, Neng kalau di mana-mana nanti lu nikah jangan sampai ngelawan sama suami, ya kan? Perhatiin makan suami, perhatiin istirahat suami, jangan sampai ngeganggu. Harta suami dijaga misalnya. Terus sudah gitu apa Bu? Selain nasihat syarat, selalu jangan sekali-kali ke rumah kecuali ada suami ngizinin lu kemari. Kalau suami nggak ngizinin jangan. Pokoknya syarat mah begitu dah misalnya. Nah, terus juga apa Bu? Doa. Nah, itu kan didoakan Nabi Yakub, Allah walama naqul wakil. Nabi Yakub menyerahkan perwakilan ini kepada Allah supaya apa Bu? Supaya dia berkomitmen gitu. Ya ini kan yang terkadang mungkin dilupakan oleh kita yang selaku orang tua ketika anak kita pergi meninggalkan kita merantau. Kita nggak pernah perintahkan jangan lupa tong sholatnya, jangan sampai ditinggalin, kan begitu. Mau apapun lu, mau apapun kesalahan lu, mau apapun kejelekan lu, mau seberapapun besar dosa lu, sholat mah jangan ditinggalin. Nggak usah ngerasa kotor sehingga nggak bisa disolat. Justru fungsinya sholat itu membersihkan kotornya kita. Karena kalau logika Rasulullah, sholat itu Bu ibarat kita mandi sehari 5 kali. Kalau misalnya kita mandi sehari 5 kali kan kita bersih. Walaupun misalnya kita sehari-hari pernah penuh yang namanya lumpur dosa, jangan sampai nggak sholat. Justru sholat itu fungsinya apa? Membersihkan dosa-dosa kita, diingetin itu sama anak. Yang anak kita misalnya mau ngerantau. Nah hal-hal yang kayak gini kan yang terkadang dilupakan sama orang tua. Nah terus ketika anak udah kerja, udah dapat duit, yang terkadang sering dilupakan oleh orang tua. Bertanya apa Bu? Min aina laka hada, dari mana ini udah duit? Halal apa kagak tong? Jangan istilahnya gue mah kagak, ibaratnya apa? Gue mah gak silo kalau dikasih banyak sama lu, tapi ternyata duit yang lu kasih ini rezeki haram. Dari mana ini duit? Halal apa haram? Nah terkadang ini kan yang nggak suka, orang tua suka ngabaikan, orang tua nggak peduli. Asal anak udah pulang bawa mobil ke rumah, udah bisa beli rumah, ya kan? Udah bisa ngasih kita apa aja, kita nggak tanya halal kagak ini. Kan begitu yang dilupain sama orang tua. Dan ini adalah salah satu hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran daripada kisah Nabi Yusuf beserta keluarganya. Mungkin insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid kepada Ibu Siti. Silakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.